Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua banyak karunia dan juga kenikmatannya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kesempatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, yang semua ini tidak terlepas dari Maha Pemurah Allah Subhanahu wa taala dan juga Maha Penyayang kepada hamba-hamba yang beriman, yang semoga kita semuanya diberikan taufik untuk bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur atas limpahan rahmat dan kenikmatan tersebut. Dan kita memuji-muji Allah, lahul hamdu wa syukru kulluh, yang telah memudahkan di dalam kita menunaikan ibadah salat subuh dan tengah menunaikan ibadah puasa, serta memudahkan kita untuk bisa hadir di majlis ilmu yang mulia ini, yang semoga ini semuanya dijadikan sebagai amal saleh yang memperberat amal kebaikan kita kelak di akhirat, dan dijadikan sebagai sebab diampuninya dosa dan kesalahan kita, serta diangkat derajat kita dan dimasukkan ke dalam surganya. Tidak lupa salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan tema bahasan yang insyaallah ta'ala akan kita kaji bersama tentang sikap seorang muslim terhadap dunia, maka di momentum ini, di bulan Ramadan ini, yang mana merupakan bulan yang penuh dengan syiar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah satu bahasa yang tepat mengingat bahwasannya bulan Ramadan yang Allah syariatkan, Allah wajibkan kepada kita semua untuk berpuasa, di sana mengandung nilai-nilai yang begitu mendalam, yang diantaranya adalah bagaimana seorang muslim, muslimah itu memandang kehidupan dunia dengan kacamata yang benar. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan hambanya untuk berpuasa, maka itu tidak terbatas hanya pada titik kita
menahan lapar kita, menahan haus dan dahaga kita, menahan nafsu dan syahwat kita, atau menahan diri dari pembatal ataukah perkara yang bisa menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Tidak terhenti sampai di sini. Akan tetapi ketika kita melihat kembali, kita akan mendapatkan banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang diantaranya adalah bagaimana seorang muslim itu melihat dunianya dengan kacamata yang benar. Ketika kita mengamati yang namanya kehidupan yang dilalui oleh seorang hamba, berawal dari dia terlahir, berakhir dari dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rentetan ini semua maka kita jumpai berbagai macam hal yang dilakukan oleh seorang hamba. Dari A sampai Z-nya, dari alif sampai ya-nya. Yang itu semua apabila kita tidak mengetahui tujuan dan hakikat hidup, maka itu akan menjadi tidak bermakna sama sekali. Tidak bermakna sama sekali. Tak ubahnya seperti puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam bahwasanya puasa ketika diwajibkan kepada hamba-hambanya itu dimulai dari terbitnya fajar dan berakhir sampai terbenamnya matahari. Ketika seorang tidak memiliki tujuan dari ibadah puasanya, tidak memahami makna dan hakikat puasa, maka akan menjadi sia-sia puasanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ketika seorang muslim dia menjalani ibadah puasanya, maka hamba ini diarahkan untuk mengenal tujuan hidup dia, memahami betul hakikat hidup yang sedang dia jalani. Dan kita tahu bahwasannya tujuan hidup seorang hamba adalah ibadah. Dan hakikat kehidupan dia adalah akhirat, bukan dunia. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan puasa, maka di sana Allah larang berbagai macam perkara-perkara yang membatalkan puasa ataukah mengurangi dari nilai puasa atau menghilangkan dari pahala puasa. Itu semua dalam rangka untuk menjaga kemurnian ibadah puasa yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan seorang muslim akan menjadi murni di atas tujuan yang benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia selalu menjaga batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Dia menjalankan perintah Allah, dia menjaga diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada pada tujuan yang hak. Dan di dalam menjalani ibadah puasa tentu di sana banyak amalan-amalan yang disunnahkan, dari mulai berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Quranul Karim, bersedekah, memberi iftar kepada orang-orang saim. Maka ini semuanya pun juga tidak bisa dilepaskan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kehidupan kita. Kehidupan yang dibuka dengan tujuan yang mulia, dijalani dengan ibadah dan ditutup dengan akhir yang baik.
kehidupan seorang muslim adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai dia awal dilahirkan sampai nanti Allah panggil kembali. Bagaimana ibadah ini akan selalu terjaga dengan dia menjalankan segala perintah Allah dan menjaga dari batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu dan harus diusahakan oleh seorang muslim. Tujuan hidup yang hakiki. Lantas bagaimana dengan dunia? Kita melihat ketika kita menjaga lapar, menjaga haus, demikian pula hawa dan nafsu kita yang berakhir ketika datang waktu maghrib, terbenamnya matahari, maka tentu bagi orang yang berpuasa itu adalah waktu yang begitu menggembirakan, karena waktu itu adalah waktu yang mana dia akan bisa makan, minum, ataukah menyalurkan hawa nafsunya kepada keluarganya, istrinya, ataukah suaminya. Ketika menjelang waktu berbuka, tentu kita merasakan semangat kita, nanti kalau saya berbuka saya akan pertama makan kurma, habis itu minum es campur, es tape, es cendol, es cincau. Kalau nanti makan saya akan makan 2 porsi dan seterusnya. Keinginan itu terkadang muncul. Namun ketika dia sudah minum segelas, ketika dia sudah mengambil makanan 1 porsi, maka ternyata kita dapati itu sudah mencukupi dari kebutuhan dia. Ketika dipaksa, yang terjadi akan sakit perutnya. Dan di dalam ibadah salat isya maupun tarawih, dia merasa tidak nyaman karena kekenyangan. Dunia, ketika seorang memiliki ambisi, memiliki keinginan, maka tidaklah keinginan itu yang selalu ia kejar, ambisi yang selalu ia kejar dan ingin ia dapatkan, itu tidak akan bisa memberikan satupun kepuasan sampai manusia merasakan qanaah pada dirinya. Berapa sih kemampuan manusia itu untuk makan dan minum? Sedikit. Dunia demikian. Hendaknya seorang muslim di dalam mencari dunianya, ia mencari dengan apa yang bisa menjadikan dirinya cukup menopang ibadahnya kepada Allah. Kita makan cuma 1 piring, kita minum cuma 1 atau 2 gelas ketika berbuka, dan itu cukup bagi kita. Itu menopang kita untuk beribadah kepada Allah, untuk salat maghrib, untuk salat isya, untuk salat tarawih, untuk baca Quran. Maka di dalam kita bermuamalah dengan dunia, hendaknya kita mengambil sebagian dari apa yang menjadi penopang kita, tidak sampai pada titik tamak. Dan banyak ketika kita mengamati di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita melihat dunia dengan kacamata yang hak. Karena kita mengetahui Bapak Ibu sekalian, tujuan seorang muslim dalam hidupnya itu bukan dunia, akan tapi tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat. Allah katakan, dan sering banyak kita dengar, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Allah juga katakan,
walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh benar-benar akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu jauh lebih kekal daripada dunia, jauh lebih baik. Kata Nabi, la 'aisha illa 'aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki iman, kita yakin bahwasanya nanti kita akan dimatikan oleh Allah. Mau tidak mau, ridha tidak ridha, suka tidak suka, pasti Allah akan ambil kita. Mudakah, tuakah, atau ketika kecil, tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil Allah Azza wa Jalla. Dan kita yakin nanti pasti akan ditegakkan hari perhitungan amal. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan ini jauh lebih berat daripada perjalanan dunia. Di dunia, waktu kita hanya 60, 70, 80 tahun. Namun di akhirat tidak ada batasan waktu. Di dunia, ketika seorang mendapatkan satu kesulitan, mungkin dia bisa meminta bantuan kepada orang lain. Namun ketika di akhirat, yang ia hadapi adalah kembali pada apa yang sudah ia amalkan di dunia dahulu. Perkaranya kembali kepada individu, nafsi-nafsi. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ yauma idzin sya'nu yughni. Ketika datang nanti hari kiamat, masing-masing memiliki urusannya sendiri. Anak punya urusannya, orang tua punya urusan sendiri, istri punya urusan, suami pun juga punya urusannya sendiri. Dan dia berpatokan nantinya pada amal perbuatan yang sudah ia lakukan. Kenapa ini kita katakan jauh lebih berat? Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita. Orang lain tidak bisa. Di dunia bisa. Kita butuh bantuan, butuh pertolongan. Namun di akhirat tidak. Kenapa akhir jauh lebih panjang perjalanannya? Karena tidak ada batasan waktu sama sekali. Akhirat jauh lebih mengerikan daripada dunia. Kalau di dunia seorang terjatuh dalam dosa maksiat, mungkin dia bertaubat kepada Allah, diampuni dosanya. Namun ketika sudah di akhirat dan dia terlanjur melakukan kesalahan, maka tidak ada taubat. Yang ada adalah penyesalan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir aja mengandang-andaikan di akhirat kalau seandainya mereka dijadikan oleh Allah tanah. Artinya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak demikian. Inilah dunia dan inilah akhirat. Sehingga seorang muslim ketika memahami dengan pemahaman yang benar bahwasannya kehidupan dia yang hakiki adalah kehidupan akhirat, maka dia akan mengusahakan, akan mengejar akhiratnya. Kita bisa melihat lembaran sejarah orang-orang saleh sebelum kita, dari kalangan para sahabatnya, para tabi'innya, tabi'ut tabi'in,
dan juga generasi setelah mereka semua. Ibadah kita ketika kita bandingkan dengan mereka jauh, tidak ada apa-apanya. Contoh saja kita ambil Al-Imam Syafi'i ketika di bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama bahwasannya beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Artinya sehari beliau mengkhatamkan 2 kali. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau di siang hari mengkhatamkan setiap hari, dan di malam hari beliau mengkhatamkan Al-Quran 3 malam sekali. Kalau siang hari khatamnya setiap hari, ya. Kalau di malam hari baru 3 malam khatam sekali. Qatadah, seorang tabi'in, dia mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 3 hari sekali. Namun ketika datang 10 hari terakhir, beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 hari sekali. Ini potret yang nyata dari kehidupan mereka pendahulu kita yang mengejar akhiratnya. Sedangkan kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk dunia kita, sedangkan akhirat seolah-olah jauh dari depan kita. Padahal kalau kita mengetahui akhirat itu datang menghampiri kita, sedangkan dunia itu menjauhi kita secara perlahan. Maksudnya kita sekarang ada di dunia, suatu saat kita akan meninggalkan dunia ketika kita sudah pada titik terakhir dari usia kita. Otomatis dunia akan meninggalkan kita. Setelah kita mati, apa di hadapan kita? Akhirat. Mendekat kepada kita. Salat malam misalkan, ya. Banyak riwayat dari kalangan para ulama yang menceritakan bahwasannya mereka orang-orang saleh di dalam menegakkan qiyamul lail atau qiyam Ramadan atau salat tarawih, ya, seolah-olah di luar nalar. Ya. Bagaimana tidak? Kata Abdurrahman bin Hurmuz, ya, bahwasan yang menjadi kebiasaan kaum muslimin di zamannya ketika menegakkan salat tarawih qiyam Ramadan itu surat Al-Baqarah dibaca pada 8 rakaat. Surat Al-Baqarah itu ada di juz 1, di juz 2 dan sebagian di juz 3. Itu dibaca 8 rakaat. Ibnu Abi Malikah rahimahullah, ya, dia pernah menjadi imam, kata dia, dan dia membaca surat Fatir yang jumlahnya 45 ayat pada 1 rakaat. Pada 1 rakaat. Artinya bahwasannya secara umum ketika kita melihat bagaimana porsi mereka dalam beribadah di bulan Ramadan itu menunjukkan antusias mereka mengejar akhirat yang sangat jauh dari kita. Ya, kalau kita, mohon maaf, tidak bisa dilepaskan dengan berbagai macam godaan media sosial. Lihat handphone, nggak kerasa 1 jam 2 jam, baca grup ini, grup itu, komen ini, komen itu. Waktu untuk baca Quran habis, waktu untuk zikir habis, itu semuanya. Ya, jadi subhanallah, ketika kita bandingkan masih jauh dari mereka, ya, masih jauh dari mereka. Oleh karena itu ini adalah satu hal yang menjadi PR kita ketika kita mumpung masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini dan kita masuk puasa yang keberapa Bapak Ibu?
ke-10. Artinya kita masih ada kesempatan lagi untuk memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini muqaddimah dari materi yang hendak kita sampaikan, dan pada materi ini kita akan menjelaskan 3 poin sebagaimana ini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman terhadap akhirat. Poin yang kedua adalah hakikat dunia, dan poin yang ketiga adalah sikap seorang muslim terhadap dunianya. Adapun poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita akan akhirat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18, dan ini sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esoknya. Kata para ulama al-tafsir, maknanya adalah bahwasanya seorang muslim hendaknya dia mempersiapkan bekalnya menuju akhirat. Karena dunia itu adalah tempat mencari bekal, bekal amal saleh, untuk nanti dia menjalani kehidupan akhiratnya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Fatir ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah mengkhabarkan masalah ini untuk memberikan keyakinan seyakin-yakinnya kepada hambanya yang beriman. Jangan sampai dia meragukan atau terbesit keraguan dalam dirinya akan janji Allah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ataukah janji Allah yang disampaikan melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Inna wa'adallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah berjanji akan diberikan pahala, itu benar. Allah berjanji akan diberikan surga bagi mereka orang yang beriman, itu benar. Adapun orang kafir, Allah akan masukkan ke dalam neraka, Allah akan azab mereka, itu benar. Semua yang Allah janjikan itu hak. Ketika ini sudah tertanam dalam hati seorang mukmin, Allah menutup dengan ucapannya, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kalian ditipu oleh dunia. Ditipu oleh dunia. Allah menciptakan dunia, iya. Allah menciptakan dunia sebagai tempat kehidupan bagi manusia. Allah berikan rezeki manusia di dunia, iya. Allah jadikan dunia itu indah bagi manusia, iya. Bahkan Allah katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah menjadikan indah bagi manusia apa yang dicintai oleh keinginan nafsunya dari para wanita dan seterusnya. Akan tetapi jangan sampai dengan keindahan yang ada di dunia ini itu menjadikan kalian tertipu, lalai dari akhiratnya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ini menunjukkan
Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari dunia? Karena banyak orang menggadaikan agamanya, mengganti akhiratnya dengan dunia. Artinya lebih memilih dunia daripada akhiratnya. Mencari harta, mencari pangkat jabatan, mencari wanita dan seterusnya. Namun dia meninggalkan agamanya, tidak mau mengenal dengan perintah agama. Kerja terus, tidak mau puasa. Alasannya kerjanya di lapangan panas, tidak kuat. Subhanallah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, mewajibkan satu amal, satu kewajiban, melainkan itu pasti sanggup dilakukan oleh hambanya. Pasti, tidak bisa tidak. Demi mengejar dunia, rela menerjang batasan Allah. Riba sudah tidak apa-apa sekali-kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya setiap hari riba kehidupannya. Menzalimi orang lain, dan banyak lagi perkara-perkara yang menjadikan mereka mengutamakan dunianya daripada akhiratnya, sehingga agama itu digadaikan, dikorbankan. Wal'iyadzubillah. Berapa banyak orang yang berani berbohong padahal dia tahu bohong itu dosa dalam agama, dia berani melanggarnya hanya untuk mencari keuntungan dunia. Dan Allah katakan, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kalian bisa tertipu ya akan ibadah kalian kepada Allah dari mereka penipu-penipu dari kalangan syaitannya, dari jinnya maupun dari manusianya. Jangan sampai kalian tertipu dengan mereka para penipu, karena semua sudah jelas dalam Al-Quran, jelas dalam hadis Nabi. Dan jangan sampai kalian tertipu dengan dunia. Dan di sini ada isyarat bahwasanya perkara yang membahayakan itu tidak terlepas dari 2 hal, syubhat dan syahwat. Syubhat, mereka para penipu ini dari kalangan syaitan, jinnya ataukah manusianya. Banyak pemikiran yang nyeleneh di zaman kita. Ya. Ada liberal, ada plural, dan berbagai macam pemikiran yang lain. Belum lagi akidah yang nyeleneh. Ya, wahdatul wujud. Syahwatnya terkait dengan dunia. Ya. Ini adalah 2 perkara yang bisa menipu manusia. Syubhat dan syahwat. Syahwat diwakili dengan dunia, sedangkan syubhat diwakili dengan mereka para penipu-penipu yang tidak bertanggung jawab untuk menyesatkan mereka semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara 2 ayat, ma'asyiral muslimin, dari banyak ayat yang Allah mengingatkan kita akan akhirat. Dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam banyak ayatnya, dan di antaranya dalam surat Al-Hadid Allah katakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah oleh kalian bahwasannya kehidupan dunia adalah permainan. Kerja dari pagi, siang, sore, pulang, malam istirahat, besok pagi lagi berangkat, dan seterusnya sampai dia di usia 60 pensiun, 70 meninggal misalnya. Demikian pula seorang manusia, ya, ketika kita amati dengan berbagai macam aktivitasnya, tidak keluar dari kata la'ib, permainan. Makanya kehidupan manusia secara umum ketika tidak
dibangun di atas niat ibadah, itu semuanya termasuk permainan laib. Adapun orang mukmin, walaupun dia bekerja dari pagi pulang sore, ketika dibangun di atas ibadah kepada Allah, maka itu tidak laib, itu bukan permainan, tapi itu ibadah. Karena dia meniatkan untuk menafkahi keluarganya, dan itu adalah ibadah, kewajiban bagi seorang laki menafkahi orang tuanya. Adapun selain itu tanpa ada nilai ibadah, semua permainan. Walau dan senda gurau, wazinah, dunia perhiasan, ya, yang bisa menggoda, yang bisa menarik siapapun bagi mereka yang punya hati kotor. Adapun hati yang bersih, dia bisa membedakan mana tempat dia yang asli, mana yang bukan, mana tujuan hidupnya, mana yang bukan. Kemudian kata Allah, wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Kalian berbangga-bangga satu sama lain, saling berlomba-lomba memperbanyak harta dan juga anak. Allah katakan di dalam memberikan satu gambaran yang real, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Dunia dengan pernak-perniknya ini, itu tak ubahnya seperti tanaman yang tumbuh subur, ya, sampai menakjubkan petaninya, menghasilkan buah panennya. Kemudian datanglah masa tua, menjadi kering dan mati, sehingga apa? Jadi berbagai macam, ya, tinggalan-tinggalan dari tanaman yang sudah mati. Itulah dunia. Ketika seorang menjalani kehidupan dunianya dari awal sampai akhir, pasti dia akan mendapati dunia ya wis seperti itu aja. Ya. Orang yang bergelimang dalam kesenangan di setiap lembaran hidupnya, pasti dia akan merasakan satu kebosanan, kejemu, dan mengatakan semua sudah saya lakukan, dunia ya sudah gitu-gitu aja. Selama-lama seorang manusia tinggal di dunia dengan berbagai macam perhiasan yang ada, pasti dia akan meninggalkannya dengan kematian. Itu yang memutus dia. Wa fil akhirati adzabun syadid. Sedangkan di akhirat ada azab yang berat. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan juga ada ampunan Allah dan keridhaan Allah. Artinya ketika dunia selesai, maka tinggal akhirat. Di akhirat hanya ada dua pilihan. Imma dia mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridhanya Allah, atau dia mendapatkan siksanya Allah dalam neraka. Dan kita tinggal memilih. Allah sudah sampaikan, Allah sudah kabarkan, Allah sudah jelaskan mana yang harus kita pilih dalam hidup kita ini. Ya, hidup kita ini Bapak Ibu sekalian bukan main-main. Allah jadikan kita ada hidup di dunia ini bukan main-main. Afa hasibtum anna khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia? Tidak. Kehidupan seorang manusia ketika sudah habis pada titik akhirnya, tidak akan ada lagi kehidupan di dunia yang kedua. Hidup cuma sekali. Ya. Hidup yang sekali ini, maka hendaknya seorang muslim itu mampu memilih pilihan yang Allah sediakan. Apakah dia memilih azab Allah atau ampunan dan ridhanya Allah? Apakah dia memilih nerakanya Allah ataukah memilih surganya? Di sini letaknya kita memilih, bukan nanti kalau sudah sampai di akhirat. Di sini yang kita harus menentukan. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menutup ayat di atas dengan firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Kenapa dikatakan kesenangan yang menipu? Karena seorang itu ketika merasakan senang, maka kesenangannya itu tidak abadi. Sekarang senang, besok susah. Sekarang senang, lusa gundah gulana. Kenapa dikatakan kesenangan yang menipu? Karena tidaklah seorang itu mendapatkan kesenangan kecuali dia harus membayarnya dengan kerja keras. Orang senang ketika dikasih hadiah. Apakah hadiah yang ia dapatkan itu cuma-cuma? Bukankah hadiah diberikan oleh orang lain itu dilalui dengan proses yang panjang? Dengan dia membeli hadiah, ia kalau dapat uang. Kalau tidak ada uang, dia harus bekerja. Seperti kita memberikan satu hadiah untuk saudara kita, kerabat kita, ataukah keluarga kita. Kesenangan yang menipu, ya, mata'ul ghurur. Dikatakan kesenangan yang menipu karena kesenangan itu harus dilalui dengan banyak pengorbanan. Buka puasa senang kita, namun sebelumnya apa? Ada pengorbanannya, kan begitu. Buka puasa makan sate gulai enak. Apakah tiba-tiba langsung ada begitu? Ada proses yang panjang sebelumnya. Ya. Dikatakan kesenangan yang menipu karena kita katakan tadi tidak abadi. Enaknya gulai sate itu ketika di mulut, Bapak Ibu. Kalau sudah masuk perut, mana kesenangan kenikmatannya? Tidak ada. Tapi beda dengan akhirat. Ya. Orang itu senang di waktu itu, senang selamanya. Kesenangan yang ia raih tanpa pengorbanan, tanpa susah payah. Dia mau apa tinggal minta, diberikan oleh Allah. Bahkan apa yang terbesit dalam dirinya Allah berikan. Makanya Allah katakan, ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Ya. Kita dulu ketika masih muda, Bapak Ibu, ya, kita melihat ada sosok wanita yang menarik hati kita. Senang nggak? Senang. Akhirnya kita apa? Melamar orang tuanya. Oke, setuju, lanjut nikah. Iya kan? Jadi suami istri sah, agama dan negara, kan begitu. Proses perjalanannya ketika sudah resmi jadi suami istri, kesenangan yang kita impi-impikan apakah sama dengan kenyataan proses ketika menjalani kehidupan keluarga? Beda. Wah, ketika dulu istrinya terlihat cantik sekali. Namun ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga, jadi biasa cantiknya. Kan begitu. Loh, pengen ganti Pak. Iya, atau mungkin pengen nambah. Iya. Demikian pula ya si istri. Wah, dulu suaminya Masya Allah cakepnya, manisnya luar biasa. Namun setelah dijalani ternyata biasa juga, tidak ada yang lebih istimewa. Itu yang kita rasakan, ya. Makanya ada satu hal yang itu akan selalu menjadi dan terasa manis ketika masing-masing dari istri dan suami dia punya akhlak yang baik. Ya, cantik kaya opo, lek akhlaknya jelek,
ilang ayune. Ganteng kaya apa? Lek akhlake elek ilang gantenge. Percaya ndak nih? Iya. Karena kehidupan rumah tangga itu berbeda sudah. Elemennya sudah berbeda. Ya. Dengan apa? Sebelum nikah, sebelum berkeluarga. Makanya kalau kita amati mereka kaula muda-mudi ini, ya, satu sama lain saling menjalin hubungan yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh agama, itu masing-masing menampakkan sesuatu yang bukan hakikat dia. Kan begitu? Si laki-laki pura-pura sok soleh, sok ini supaya apa? Direstui sama orang tua perempuan. Ketika sudah nikah terbongkar semua. Gak pernah sholat malahan. Naudzubillah min dzalik. Baik. Kemudian poin yang terakhir yang menjadi bahasan inti kita, ya, sikap seorang muslim terhadap dunia. Yang pertama, hendaknya dia meyakini dan benar-benar meyakini bahwasannya akhirat itu adalah tujuan hidup dia, bukan dunia. Dan ini harus selalu ia hadirkan di setiap dia melangkah menjalani kehidupan dunia. Karena orang biasanya akan lupa ketika terkena perhiasan dunia. Ya kan? Lupa kalau sudah kenal harta. Lupa kalau sudah kenal wanita. Lupa kalau sudah kenal tahta. Semua akan lupa. Ini pentingnya untuk menghadirkan bahwasanya tujuan hidup kita ini adalah akhirat, bukan dunia. Ketika ini bisa kita hadirkan, ya, ketika kita misalkan kerja, maka dalam hal ini itu akan menjadi rem kita agar jangan sampai diperbudak oleh dunia. Ya, kalau Bapak Ibu misalkan pernah main ke Blok M Surabaya Utara, ya, kita katakan Blok M, kan banyak itu, ya, komunitas rosok besi, dan itu wilayah-wilayah yang berdekatan dengan kampus kita. Gak peduli pagi, siang, malam kerja terus. Gak peduli ganggu jalanan umum, dipakai separuh untuk apa? Rosokan besi. Tidak peduli suaranya mengganggu tetangga tengah malam. Dikejar terus tanpa ada istirahatnya. Maka ini mengejar dunia. Ya. Agamanya digadaikan. Tidak puasa, tidak sholat, tidak ini, tidak itu. Waliyadzubillah. Ini tujuan hidupnya dunia, bukan akhirat. Jangan sampai kita seperti ini. Karena kita tahu bahwasannya tujuan hidup seorang muslim itu adalah akhirat. Akhirat itu adalah kampungnya muslim, bukan dunia. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Dunia ini dia berjalan meninggalkan kita. Artinya mau tidak mau kita pasti akan meninggalkan dunia, dan dunia meninggalkan kita dengan batasan usia 60-70. Sedangkan akhirat itu berjalan menghampiri kita. Ketika kita mati, maka kita menghadap apa? Alam lain, yaitu kehidupan akhirat. Permulaan akhirat adalah alam barzakh. Walikullin minhuma banun. Dan masing-masing dari dunia dan akhirat itu memiliki penghuninya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Janganlah kamu, ya, menjadi penghuninya dunia, anak-anaknya dunia, akan tapi jadilah kamu penghuni akhirat. Ya. Kemudian kata beliau, fa innal yawma amal wa la hisab. Karena sesungguhnya hari ini, yaitu di dunia ini, itu adalah waktu
waktu untuk beramal soleh dan tidak ada perhitungan amal. Wa ghadan hisabun wala amal, dan nanti di akhirat yang ada perhitungan amal, bukan melakukan amal. Jadi ini yang harus kita fahami, kita dudukkan. Ketika kita ada di dunia, maka tugas kita adalah beramal soleh. Jangan sampai dibalik, ya, di dunia kita nyantai-nyantai, baru nanti di akhirat berusaha beramal. Tidak mungkin. Akhirat tempatnya hisab, bukan amal. Kalau mau beramal sekarang di dunia. Kalau kita saja sebagai manusia, kita memiliki satu impian untuk menyiapkan bekal di masa tua, kan begitu. Kalau sudah pensiun, maka ada bekalnya, sehingga sudah tidak lagi kerja keras. Umumnya manusia seperti ini. Kita katakan ini di dunia, hal seperti itu ada. Maka bagaimana seorang muslim ketika dihadapkan dengan kehidupan yang hakiki, akhiratnya, maka hendaknya dia mengatakan dia harus beramal sekarang untuk kebaikan masa depan akhiratnya. Jadi sikap yang pertama dia adalah meyakini dan selalu menghadirkan bahwasannya tujuan hidup dia adalah akhirat, bukan dunia. Sehingga dia menjadikan semua aktivitas dia, kesempatan dia, waktu dia amal demi masa depan yang cerah, kan begitu. Ya. Seperti orang dulu, kalau memberikan satu petuah kepada anaknya, le sekolah sing dhuwur, sok masa depanmu ben cerah, kan begitu. Artinya apa? Sekolah yang tinggi, kalau nanti sudah pada titik tinggi, cari kerja gampang, sehingga semua kebutuhan hidup akan tercukupi. Ini petuah-petuah orang dulu dalam urusan dunia seperti ini. Maka jangan sampai tentang urusan akhirat kita dikalahkan dengan dunia. Mau tidak mau, kita pasti akan ketemu akhirat, Bapak Ibu. Ya. Yang mukminnya, yang kafirnya, pasti ketemu akhirat. Maka dalam hal ini kita juga harus menyiapkan akhirat kita. Ustadz, bukankah umatnya Rasulullah itu pasti dapat surga? Iya, betul. Kita katakan betul. Namun proses ke sana itu semua tidak bisa dilepaskan dari amal-amal saleh kita. Kita ambil contoh misalkan, ketika melewati sirat, ada di antara hamba yang melewatinya dengan merangkak. Ada di antara hamba itu melewatinya dengan seperti kuda yang beri kencang. Ada yang melewatinya seperti kilat secepat. Itu semua karena kenapa? Amal. Ya, dikarenakan apa? Amal. Kemudian yang kedua, sikap seorang muslim terhadap dunia adalah jangan sampai dia ghulu, melampaui batas di dalam mencari dunianya. Jangan sampai dia melampaui batas di dalam mengejar dunianya. Ingat, dunia itu perantara. Dunia itu apa? Perantara. Ibaratnya jembatan. Sehingga kita ketika bermuamalah dengan dunia, maka kita harus menundukkan diri kita, memahamkan diri kita kalau dunia ini adalah hanya wasilah, hanya perantara, bukan tujuan. Tujuan kita akhirat. Bagaimana cara kita ke sana? Dengan dunia, iya. Sehingga kita mengambil dunia ini secukupnya. Kita mengambil dunia ini untuk membantu menopang kita supaya kita bisa meraih akhirat. Allah wajibkan kita zakat. Tidak mungkin kita bisa menunaikannya tanpa apa? Kita mengambil bagian kita dari dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa."
Adapun orang yang taghaw, melampaui batas, melanggar, menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, wa athara al-hayata dunya, dan dia melebihkan kehidupan dunianya, mengejar dunianya daripada akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim itu adalah tempat kembali dia. Orang yang dia mengejar dunia sampai diperbudak oleh dunia, pasti dia akan termasuk orang yang melampaui batas. Karena tidaklah mungkin dunia akan bisa dia kejar, ya, tanpa melanggar batasan-batasan Allah. Ya. Karena semua dunia ini menggiurkan, begitu menarik. Makanya orang yang dia mengejar dunia, dengan istilah kerennya apa? Orang-orang kapital, itu banyak menghancurkan umat yang lain. Negara-negara kuat, negara-negara adidaya, apakah yang berkuasa mutlak di situ presidennya? Bukan. Akan tetapi orang-orang di balik layar yang memiliki banyak sekali kekayaan mereka, orang-orang kapital itu yang berkuasa. Adapun kepala pemerintahan hanya pionir saja. Ya, makanya ya Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat menyinggung bahwasannya orang-orang yang dia menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, sehingga dia diperbudak oleh dunia, mencari dunia, maka orang seperti inilah yang merusak tatanan kehidupan manusia. Kerusakan apa yang kita lihat itu ujungnya kembali ke uang. Ya, semua bisa dibeli dengan uang, kan begitu? Bahasa apa? Bahasa viralnya. Keadilan dibeli dengan uang. Semuanya. Dan itu ulah apa? Ulah dari mereka orang-orang yang mengejar dunia untuk menguasai semua dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras bagi mereka yang melampaui batas dalam mengejar dunianya, meninggalkan akhiratnya dengan neraka jahim. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut pertemuan dengan Rabbnya dan dia menahan dirinya, menahan dari nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembali bagi dia. Dunia, sebagaimana kita ketahui, membahayakan bagi keberlangsungan hidup seorang muslim. Karena kehidupan seorang muslim di dunia tak ubahnya seperti penjara. Semuanya ada batasannya, ada batasannya. Akan tetapi bagi seorang muslim, ketika dia menjaga batasan-batasan Allah di dunia ini, Allah janjikan surga untuknya di akhirat. Dia bertakwa dan dia menjaga batasan Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah jadikan tempat kembali dia apa? Surga. Jadi ini poin yang kedua. Sikap seorang muslim tidak menjadikan dunia sebagai tujuannya, tidak melampaui batas mengambil dunia, akan tapi menjadikan dunia sebagai perantara. Yang ketiga, ya, hendaknya seorang muslim itu bisa menjadi sosok yang asing di dunia ini, atau seorang musafir. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Artinya pendatang.
di satu tempat yang baru, yang mana dia datangnya di situ hanya sebatas mampir, au abirus sabil, atau seperti seorang musafir, hanya sekedar apa? Lalu lalang. Kita misalkan ya ibadah umrah, waktu 10 hari, 12 hari, 15 hari, berangkat dari Indonesia, otomatis turun di Madinah atau di Jeddah. Apakah ketika kita sampai di Saudi, Madinahnya atau Jeddahnya, kita punya niatan untuk mukim di sana selamanya sampai mati? Jawabnya apa? Tidak. Yang ada dalam hati kita, oh nanti saya menyelesaikan manasik umrah sampai hari ke-10, hari ke-12, hari 15, habis itu apa? Balik lagi, kan begitu. Tidak ada niatan untuk apa? Tinggal di Madinah maupun Jeddah. Tidak ada niatan untuk tinggal di Saudi selama-lamanya, tidak. Pasti dia akan kembali balik lagi ke Indonesia. Seorang muslim ya, ketika dia menjadikan akhiratnya sebagai tujuan, maka dia akan memperlakukan dunia seperti tempat mampir yang nanti dia akan tinggalkan. Mampir untuk apa? Mencari bekal. Mampir untuk apa? Mengupayakan, mengusahakan amal saleh. Bukan dijadikan sebagai tujuan hidupnya yang kemudian dia mengejar semua isi dunia, wal'iyadzubillah. Kemudian yang terakhir adalah selalu berusaha berbuat kebaikan pada segala perkara. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Maksimalkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa kata Nabi? Syababaka qabla haramik. Upayakan untuk selalu mengejar amal saleh kebaikan di masa mudamu sebelum masa tua. Karena masa muda adalah puncaknya kekuatan seorang manusia. Maka seorang muslim ketika berada di usia muda ini hendaknya dia menjadikannya di atas kebaikan. Ya. Dan masa muda itu yang nanti akan ditanya oleh Allah. La tazalu qadamu ibni Adam hatta yus'al an arba'. Tidak bergeser sedikit pun telapak kaki siapa? Manusia sampai dia ditanya 4 hal, di antaranya wa an syababik fima afna. Ditanya tentang masa mudanya, kemana dia habiskan. Yang kedua kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wasihhataka qabla saqamik. Dan gunakan, maksimalkan sehatmu sebelum sakitmu. Otomatis orang yang sehat beda dengan orang sakit. Orang sehat dia bisa melakukan apapun, orang sakit tidak bisa. Mumpung di waktu sehat ini, kata Nabi, hendaknya ini diusahakan, diupayakan untuk beramal saleh, berbuat kebaikan. Karena ketika dia sakit, tidak mungkin dia bisa melakukan kebaikan. Ya. Apakah orang sakit dia bisa berpuasa kalau sakit perut? Sakit pusing? Tidak. Apakah orang sakit itu bisa qiyamul lail, salat tarawih? Tidak, beda. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Dan masa kekayaanmu sebelum datang masa miskinmu. Artinya ketika ada kelebihan rezeki dan ada kesempatan untuk sedekah, infak, beramal, lakukan. Tidak akan berkurang hamba, ya, harta seorang hamba dengan apa yang ia belanjakan di jalan Allah, tidak akan berkurang. Ya ibn Adam, kata Allah, unfiq alaik. Dalam hadis qudsi Allah katakan, wahai manusia, sedekahkan, infakkan hartamu, aku akan kasih rezeki padamu. Dan kita tahu bahwasannya bersedekah balasannya Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kebaikan. Dan tidaklah hamba itu berkurang, harta itu berkurang dari sebab sedekah.
Kemudian wa faraghaka qabla syughlik, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ketika seorang memiliki waktu kosong, bersegera untuk menjadikannya sebagai ibadah, amal saleh. Ketika nanti dia sudah pada titik kesibukan, maka dia tidak bisa lagi untuk mengambil kesempatan tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mumpung di bulan Ramadan misalkan, ada kesempatan salat tarawih, ya kan? Kita ambil kesempatan itu, karena belum tentu ketika nanti datang hari raya kita bisa salat malam. Iya tidak? Justru disibukkan apa? Anjang sana, anjang sini, silaturahmi sana, silaturahmi sini. Sampai capek, malam enggak bangun, enggak salat. Nah, ini maksud oleh Nabi. Ketika ada waktu luang, ambil itu waktu untuk ibadah. Ya, sebelum datang waktu sibuk. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Ketika masih hidup, maka ambil kesempatan ini untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah mati, terputus sudah amalnya. In qata'a amaluh, terputus amalnya. Ya, kecuali 3 perkara. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi ini adalah 5 perkara yang diwasiatkan Nabi kepada kita, yaitu mengupayakan kebaikan, ya, pada 5 masa sebelum datang 5 masa yang merugikan kita. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia pernah mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika kamu berada di waktu pagi ini, jangan menunda-nunda untuk berbuat amal kebaikan di waktu sore, karena belum tentu orang itu sampai di waktu sore usianya, tidak ada yang tahu kematiannya, karena belum tentu nanti di waktu sore dia bisa melakukannya, bisa jadi akan sibuk, bisa jadi akan sakit. Fa idza amsayta fala tantadhiris sabah, jika kamu berada di waktu sore, jangan menunda-nunda amalmu sampai datang waktu pagi, karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian kata beliau radhiyallahu an, wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik, dan ambillah waktu sehatmu untuk sakitmu. Ketika sehat, maksimalkan, gunakan untuk kebaikan, untuk amal saleh sebelum datang masa sakit, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kesehatan, dan ini merupakan 2 nikmat yang besar setelah Islam dan iman. Karena 2 nikmat ini manusia bisa menjalankan aktivitas kehidupan di dunia. Apa arti sehat kalau dia tidak punya kesempatan hidup? Apa arti dia punya kesempatan hidup? Artinya dia masih hidup, usia dipanjangkan, namun tidak sehat. Ya. 2 nikmat ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai darinya. Dikatakan lalai darinya, maksudnya lalai dalam menggunakan di atas kebaikan. Kebanyakan mereka menggunakannya dalam keburukan, ke dalam kemaksiatan. Dikasih sehat berbuat maksiat. Ditambahkan usianya malah nambah dosa. Banyak yang tertipu. Ya, dan ini 2 nikmat kalau sudah dicabut oleh Allah tidak akan pernah bisa kembali. Allah ambil nyawa kita, nggak akan bisa kembali. Ya, wal'iyadzubillah. Maka daripada itu, ya, ketika kita memahami 4 perkara di atas, maka ini menjadi kunci kita untuk menyikapi dunia. Yang pertama, dunia itu bukan tujuan hidup kita, akan tapi tujuan hidup kita adalah akhirat. Sehingga jangan sampai kita terbedaya, tertipu oleh dunia. Yang kedua, dunia itu adalah perantara. Ya, maka jangan sampai kita berlebih. Tujuan kita akhirat, itu yang harus kita kejar. Dunia itu adalah perantara yang bisa mengantarkan kita ke akhirat. Tidak mungkin seorang muslim itu mendapatkan surganya Allah kecuali dia harus melalui dunia ini dulu. Yang ketiga, ya, hendaknya dia menjadi seperti
musafir atau orang asing ketika berada di dunia, sehingga dia tidak sama sekali merasa memiliki dunia dan tinggal selamanya di dunia. Dia akan meninggalkan apa? Dunia. Dan yang terakhir, dia harus mengupayakan segala macam kebaikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di berbagai kesempatan. Ya, mudah sebelum datang masa tua. Kalau sudah tua nanti yang ada menyesal, kenapa aku gak bisa ngaji, kenapa aku gak bisa baca Quran, kenapa. Sehat sebelum datang masa sakit, ya. Ketika datang sakit, kenapa dulu gak begini, kenapa, penyesalan lagi, ya kan. Masa kaya harus diupayakan, waktu luang harus kita upayakan dalam kebaikan, bahkan hidup kita yang Allah berikan ini pun juga harus kita upayakan dalam kebaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, 4 poin, 4 kunci di dalam kita menyikapi dunia. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikannya sebagai ya senjata bagi kita di dalam menghadapi dunia ini, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghadirkannya dalam hati kita agar kita tidak tertipu dengan dunia yang penuh dengan kefanaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.